Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Sardal Pahlawi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil survei ya. Survei elektabilitas partai kali ini yang dilakukan oleh lembaga survei SMRC atau SMRC yang merupakan singkatan kepanjangan dari Saiful Mujani Research Consultant. Saya kutip dari kompas.com. Langsung saja judulnya. Maaf. Survei SMRC. Elektabilitas Nasdem P3 PAN anjlok di bawah 4%. Kalah dari Perindo. Jakarta, kompas.com. Elektabilitas Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 anjlok di bawah 4% berdasarkan survei yang dilakukan SMRC pada 3-11 Desember. Direktur Riset SMRC Denny Irvani memaparkan, perolehan suara Nasdem 3,2%, P3 2,9%, sementara PAN 1,9%. Diketahui ketiganya lolos ke DPR pada pemilu 2019 lalu. Namun elektabilitas ketiganya kini berada di bawah Perindo yang notabene partai non-parlemen. Perindo 4,6%, Nasdem 3,2%, P3 2,9%, PAN 1,9%, dan partai-partai lain elektabilitas di bawah 1%. Ini saya kira menarik ya, ujar Denny seperti dilihat di akun YouTube SMRC Senin 19 Desember 2012. Ia menyebut perolehan elektabilitas Perindo kali ini cukup menonjol, sebab partai besutan Haritanu Sudibyo itu berhasil meraih elektabilitas di bawah Partai Kebangkitan Bangsa. Di sisi lain, perolehan elektabilitas Nasdem yang di bawah 4% juga cukup menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, sebelum SMRC mencatat, Nasdem masih di atas 4%. Temuan survei kita pada Desember ini menunjukkan ada sejumlah partai parlemen yang elektabilitasnya masih di bawah 4% sebagai batas psikologis untuk cukup aman maju ke parlemen, kata Denny. Temuan survei kita pada Desember ini menunjukkan ada sejumlah partai parlemen yang elektabilitasnya masih di bawah 4% sebagai batas psikologis untuk cukup aman melaju ke parlemen, kata Denny. Meski demikian, ia menambahkan masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah nantinya Nasdem lolos ke parlemen atau tidak, sebab masih ada 20,9% responden yang belum menentukan pilihan politiknya. Dan itu pasti akan ada distribusi bagi partai-partai yang ada. Sehingga bagaimanapun setiap partai kalau kita proyeksi ke depan dari data, masih cukup banyak yang belum menentukan pilihan. Itu setiap partai masih punya peluang untuk bisa menaikkan dukungan imbuhnya. Untuk diketahui, jumlah responden yang didasar pada survei dengan metode wawancara tatap muka ini sebanyak 1.029 orang. Adapun margin of error survei diperkirakan lebih kurang 3,1% dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi para pemirsa, analisis yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ada yang unik dengan fenomena lembaga survei di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lembaga survei benar-benar merajai Indonesia. Apapun itu disurvei. Bahkan keberhasilan pemerintah dalam pemerintahannya pun diukur dengan hasil survei. Bukan dengan diukur dari bagaimana
bagaimana meningkatnya ekonomi, akan tapi diukur dengan hasil survei. Inilah yang inilah yang terjadi pada akhir-akhir ini. Oleh karena itu, kita tidak heran kalau banyak kalangan yang berpendapat bahwa lembaga survei itu, hasil survei itu tergantung dari siapa yang membayarnya. Para lembaga survei ini seolah dia menjadi penentu, seolah dia menjadi penentu akan suatu kebijakan, misalnya bahwa partai ini akan lolos parlemen atau tidak, itu ditentukan oleh, seolah-olah ditentukan oleh hasil survei. Maka dari itu tidak heran pada tahun 2019 setelah Pilpres terjadi pemilu di Indonesia menjadi bahan olok-olokan di luar negeri. Bagaimana tidak disebutkan bahwa ini ketika mengaitkan antara pemilu di Indonesia dengan pemilu di negara-negara lain. Dalam sebuah video yang sempat viral pada waktu itu disebutkan bahwa ketika membandingkan antara pemilu di Somalia ketika dilakukan pemilihan umum, maka rakyat Somalia akan mengetahui hasil pemilihannya itu antara 20 sampai 30 hari ke depan. Gitu. Sementara di Amerika, rakyat Amerika akan mengetahui hasil pemilihannya itu setelah beberapa jam pemilu dilaksanakan, maka hasilnya dapat diketahui. Sementara di Indonesia, lebih canggih dari Amerika dan kedua negara tersebut. Mereka tahu hasil pemilu itu sebelum pemilu dilaksanakan. Tidak pelak, video tersebut menjadi tertawaan para hadirin, bahkan dijadikan sebagai stand-up comedy pada saat itu. Mengapa? Hal ini juga sangat berkorelasi dengan apa yang terjadi di Indonesia. Saya ingat betul pada tahun 2019 itu, ketika sebelum dilaksanakan Pilpres itu, Direktur Cirrus Network, Hasan Nasbi, bahkan pada saat itu sampai berani bertaruh. Seandainya Jokowi kalah dalam Pilpres, ini saking yakinnya dengan hasil surveinya, maka dia akan mundur dari dunia survei. Maka sekali lagi saya ulang, seandainya saya berani bertaruh, seandainya Jokowi kalah dari Prabowo, maka saya akan mundur dari dunia survei. Seperti itu yang dinyatakan di depan publik, saking yakinnya akan kemenangan Jokowi pada Pilpres tahun 2019. Mungkin kalau kita berkeyakinan bisa-bisa saja, akan tapi hal tersebut disampaikan di depan publik kan bisa menimbulkan pertanyaan, kok bisa orang berani seyakin itu menyatakan pendapatnya, padahal dia bukan tim ses. Kalau kata-kata tersebut keluar dari tim sukses, kita bisa memaklumi bahwa setiap tim sukses pasti optimis, pasti yakin akan kemenangan dari calonnya. Akan tapi ini adalah lembaga independen, seorang direktur lembaga survei yang berani menyatakan hal tersebut. Nah, sehingga tidak heran kalau ada beberapa kalangan berpendapat meragukan akan kredibilitas lembaga survei ini. Bagaimana opini itu benar-benar diarahkan. Akan tapi saya pikir masyarakat sekarang sudah pada cerdas. Kita bisa melihat bagaimana komentar-komentar di media sosial terhadap pendapat mereka dengan pendapat mereka terkait dengan lembaga survei itu sendiri. Termasuk dalam hal ini terkait dengan elektabilitas Nasdem yang berada di bawah 4%. Padahal ada juga dari memang kebanyakan dari lembaga survei mengatakan bahwa Nasdem akan anjlok setelah mendeklarasikan Anies menjadi calon presiden. Hanya ada satu lembaga survei yang menaikkan elektabilitas yang hasilnya positif terhadap elektabilitas
Partai Nasdem dengan pendeklarasian Anies Baswedan, yaitu lembaga survei Carta Politika, bahwa Partai Nasdem itu mendapatkan efek elektoral akan pencapresan Anies Baswedan. Satu hal yang masih belum bisa masuk di kepala saya terkait dengan lembaga survei, yaitu terkait dengan jumlah sampel yang digunakan. Sekali lagi saya sebutkan, rata-rata yang digunakan untuk yang rata-rata jumlah sampel yang digunakan oleh lembaga survei adalah hanya 1.205, hanya 1.100-an orang. Hanya satu yang saya lupa apa nama lembaga surveinya, yang respondennya itu sampai 2.500. Tidak pernah ada yang sampai 1 juta, jangankan sampai 1 juta. Hanya yang ratusan ribu tidak ada, bahkan puluhan ribu tidak ada. Belum ada di Indonesia. Saya temukan ada lembaga survei yang menggunakan sampelnya sejumlah puluhan ribu, belum ada. Rata-rata 1.000. Dan dari 1.000 itu, dari hasil yang didapat dari 1.000 itu digunakan untuk mengeneralisir dari suara DPT yang ada yang sekitar 200 jutaan orang. Itu yang belum bisa masuk di logika saya. Meskipun sekali lagi saya sampaikan, secara ilmiah ya, lembaga survei itu adalah cara yang sah untuk mendapatkan informasi, ya, cara yang sah untuk memprediksi sesuatu, dan ini dilakukan di seluruh negara, tidak hanya di Indonesia. Kan tapi saya pikir ini sudah agak berlebihan yang ada di Indonesia. Coba kita bandingkan dengan hasil polling misalnya. Hasil polling yang dilakukan oleh ILC beberapa waktu yang lalu. 2 kali ILC melakukan hasil polling, ya, melakukan polling terhadap elektabilitas Anies Baswedan, di mana dari hasil polling ILC itu ada hampir 75% rakyat Indonesia itu elektabilitas Anies Baswedan. Yang nomor 2 Ganjar Pranowo, nomor 3 Prabowo Subianto. Sementara dari hasil survei, semua lembaga survei bersepakat akan hasil, maksud saya itu bahwa Anies tidak pernah menjuarai elektabilitas untuk Pilpres 2024. Nah, meskipun hasil polling banyak kelemahan, saya pikir semua metode punya kelemahan. Metode survei juga punya kelemahan, hasil polling juga terdapat banyak kelemahan. Cuman hasil yang begitu luar biasa jauh berbedanya itu yang membuat kita menjadi ragu. Sehingga sekali lagi saya sampaikan, tidak heran kalian mengatakan bahwa hasil survei itu bergantung kepada siapa yang menjadi investor surveinya. Maka dari itu kita jangan mau terpengaruh. Kita adalah rakyat sekarang sudah cerdas, ya. Apa yang terjadi di dunia nyata kadang tidak sama dengan hasil survei. Kok tiba-tiba kita disuguhkan, ya, tiba-tiba kita disuguhkan dengan data bahwa partai ini yang merajai lembaga survei, terus ini yang di bawah 4%, ini yang 20%, ini yang 15%, ini yang 1%. Kita tiba-tiba data sudah dimunculkan. Dan itu hasilnya nanti antara satu lembaga survei dengan lembaga survei yang lain itu hasilnya tidak jauh berbeda gitu. Nah, makanya sekali lagi itu coba bandingkan ketika Ganjar Pranowo misalnya berkunjung ke suatu wilayah, apakah sama sambutan atau apakah sama sambutan atau antusiasme masyarakat terhadap kedatangan Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto terus, atau dengan Anies Baswedan, itu apakah sama? Kenapa tidak itu tidak kita jadikan sebagai acuan, sebagai pedoman untuk menilai elektabilitas seseorang, ya? Kenapa tidak itu digunakan? Akan tapi ini seolah-olah apa yang terjadi di dunia nyata ini ingin dihapus, ingin dihapus dengan hasil lembaga survei itu sendiri. Coba yang disurvei misalnya jutaan orang yang disurvei seperti yang dilakukan oleh
salah satu lembaga survei dari Inggris, YouGov, di mana YouGov ketika melakukan survei itu dilibatkan jutaan responden dari seluruh dunia, sehingga hasilnya pun ya kita akan lebih mempercayai lembaga survei yang respondennya jauh lebih banyak ketimbang yang hanya ribuan orang untuk mengeneralisir 200 jutaan orang. Maka dengan fakta ini tidak heran kita berpendapat bahwa lembaga survei ini terkadang dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik. Dan itulah faktanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.